dari Forum Terapi Quran kepada Ukhtuna Erni Subadanita. Tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr wallaili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu bi'amrika minasyahidin wasyakirin. Insyaallah dengan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an tadi Allah akan merahmati kita semua dan juga akan memberkahi kita dengan nilai-nilai yang terkandung dari ayat-ayat yang tadi sudah dibacakan insyaallah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwan fillah, setelah dibuka malah di awal dan juga alhamdulillah sudah dibacakan ayat suci Al-Qur'an, kita akan mengkaji ilmu, kita akan berbagi pengalaman bersama guru kita Al-Fadil Kiai Haji Riyad Rashad, dan beliau adalah pendiri sekaligus ketua Forum Terapi Quran, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan ikhtiar mengembangkan trauma jiwa. Dari jenis kita sendiri berpasang-pasangan agar kita mendapatkan ketenangan, ya ketenangan jiwa dan ketenangan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, dan kita juga dijadikan oleh Allah mawaddah warahmah, yang dengan itu kita bisa menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan kita bersama pasangan kita di dalam rumah tangga, ikhwanillah, merupakan ibadah terpanjang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tidaklah heran apabila syaitan akan senantiasa memburu kita, menggoda kita, dan menyesatkan kita untuk mengikuti khutuatnya, langkah-langkahnya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mendengarkan nasihat, ya, kajian dari Ustaz Dzunal Fadil Kiai Haji Riyad Rashadi terkait dengan bagaimana ikhtiar kita mengembalikan trauma jiwa kita seandainya di dalam kehidupan rumah tangga kita kerap muncul permasalahan-permasalahan yang itu menjadi konflik dan kemudian berkepanjangan. Ya, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustaz Dzunal Fadil Kiai Haji Riyad Rashadi untuk menyampaikan ilmunya. Yatafadhal Ustaz. Bismillah, cek dulu audio segini kedengeran nggak? Kecil, kurang keras. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman min 'indika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Wa qala
subhanahu innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Wa qala Allah ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Para akhwat sekalian, rahimakumullah. Ini pesertanya akhwat semua ya. Tadi kayaknya muncul ada gambarnya bapak-bapak deh. Nggak apa-apa, mungkin bukain buat istrinya sama anak-anak perempuannya mungkin ya. Kajian ini sebetulnya tidak dikhususkan bagi kaum ibu, kaum perempuan ya. Sebetulnya umum, cuma karena penyelenggaranya adalah ibu-ibu, para akhwat, ingin mengkhususkan, mungkin nanti ada dalam diskusi, dalam pembahasannya terkait dengan seputar peristiwa-peristiwa yang umum dialami oleh banyak perempuan barangkali begitu ya. Mungkin sementara kajian ini dibatasi. Tema atau judul kajian kita adalah ikhtiar mengembalikan trauma jiwa. Ya, barangkali kalau di sini ada yang punya latar belakang psikologi, mungkin psikolognya sendiri dekat dengan istilah tekanan yang kuat. Kalau yang nanti terkait dengan fisik ya terkait dengan benturan atau tekanan fisik yang menimbulkan cedera. Yang terkait dengan jiwa adalah tekanan atau benturan yang kemudian mempengaruhi jiwa. Dalam hal ini pembahasan kita batasi dalam aspek psikis ya, aspek jiwa. Yang tadi dalam satu kutipan ayat dalam surat Yusuf itu ada kisah sekaligus kasus yang sangat menarik, yang di situ ada contoh betapa tekanan yang terjadi pada seseorang siapapun itu dalam bobot tertentu dan juga dalam kurun waktu tertentu ternyata bisa mempengaruhi bahkan efeknya kepada fisik. Ini contoh yang dikutipkan di dalam surat Yusuf ayat 86 tadi dibacakan. Itu adalah ungkapannya Nabi Ya'qub. Nama lainnya adalah Israel, yang punya anak ada 12, 10 dari istri yang pertama dan 2 dari istri yang berikutnya, jadi 12 itu. Dia dikisahkan beliau mengalami satu kondisi guncangan jiwa yang cukup kuat, di mana salah satu peristiwa yang terjadi yang dialami adalah putranya yang juga dikasihinya, disayanginya, hilang, ya, diberitakan oleh kakak-kakaknya, bahkan dimangsa oleh hewan buas begitu. Kita tahu kisahnya itu. Nabi Yusuf kecil diajak main oleh kemudian pulang tanpa membawanya, Nabi Yusuf yang berumuran darah. Nah, semenjak itu sedih, rasa sedih terus menyelimuti beliau, dan itu sudah belas atau bahkan berpuluh tahun yang berakibat merusak penglihatannya. Beliau akhirnya tidak bisa melihat lagi secara efek ke fisiknya seperti itu. Di situ Allah menyebutkan di ayat 84, duhai sangat berduka citanya, duka citaku terhadap Yusuf, wa biyaddat ainahu. Allah menyebutkan dan kedua matanya menjadi putih, memutih karena sedih. Tertutup dengan selaput putih mungkin begitu ya. Yang jelas sudah nggak bisa melihat lagi.
minal huzn, dari kesedihan yang sangat mendalam, fahuwa kazim. Dan yang kedua, selain sedih kehilangan Yusuf, dia juga menahan marahnya, begitu ya. Dia ngerti bahwa 10 saudaranya ini melakukan sesuatu makar, suatu ya, apa namanya ya, konspirasi begitu ya. Tapi ini adalah anaknya sendiri. Di sisi lain juga tidak ada bukti-bukti yang cukup untuk mengarah kepada tuduhan ke sana, tapi dia bisa meyakini itu, tapi nggak punya daya. Dan dia kazim, bahwa kazim, dia diam karena menahan anak-anaknya. Kalau dia mengatakan, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, anak-anaknya yang 10 itu, kakak-kakak tirinya Nabi Yusuf mengatakan, qalu tallah tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan au takuna minal haliki. Mereka berkata, demi Allah, engkau wahai ayahanda tidak henti-hentinya ingat Yusuf terus. Kau enggak bisa melupakan begitu, selalu ingat terus. Sampai akhirnya engkau pun terkena penyakit berat ini. Dan engkau nanti lama-lama ya bisa rusak, nanti bisa semua badanmu, bukan hanya matamu, minal haliki. Nah, disitulah kemudian Nabi Yakub menyatakan, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Nabi Yakub menjawab, hanya kepada Allah lah aku adukan seluruh kesusahanku, kesedihanku. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah apa yang sesungguhnya terjadi yang kalian tidak ketahui. Hanya saja secara secara hukum positif, secara lahiriahnya hal tersebut tidak bisa dibuktikan sampai nanti ada pembuktian yang dikaitkan dengan proses terapi. Ini yang menariknya di sini. Kisah salah satu daya tarik kisah Nabi Yusuf, ada ibrah yang luar biasa yang di sana ada isyarat-isyarat banyak sekali, termasuk isyarat terapi yang terkait dengan trauma jiwa. Baik, dan dalam ayat lain Allah menyebutkan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ada 2 ayat yang terkait dengan ini. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu 2/3 begitu. Nanti ada ayat Al-Ahqaf ayat 13 menyebutkan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut, cemas, khawatir, dan juga tidak ada rasa sedih bagi mereka. Dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu 'alaihim tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang beriman, orang-orang yang mengatakan Allah, kemudian mereka beristiqomah, malaikat turun kepada mereka mengatakan, janganlah kalian takut, khawatir, cemas, dan juga jangan sedih, depres begitu ya, dan seterusnya. Nah, bahkan di ayat ini terkait dengan bagaimana posisi keadaan orang-orang yang secara kemampuan preventif dan mitigatif, bahkan begitu ya. Mitigatif itu maksudnya sesuatu terjadi tapi segera cepat diatasi sehingga tidak berakibat dampak yang lebih berat. Preventif upaya pembentukan benteng-benteng atau perlindungan atau imunitas diri supaya tidak terkena sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam hal ini adalah sampai menggoncang jiwa. Karena trauma ini adalah suatu hal yang atau goncangan jiwa ini adalah suatu hal yang niscaya pasti ada dalam hidup. Karena di antara tabiat hidup adalah ujian. Hidup adalah ujian, ibtila. Allah menyebutkan
khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahkan untuk orang-orang yang sudah mengikrarkan dan menyatakan dirinya iman kepada Allah, lebih spesial lagi Allah akan menyiapkan ujian-ujian yang nanti akan dalam rangka untuk mengukur kadar imannya, sekaligus sebesar apa nanti kelayakan balasan yang Allah berikan kepada mereka. Allah menyebutkan misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 214 itu, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa setelah menyatakan iman, begitu ya, aku beriman, terus langsung kalian dapat surga? Pokoknya percaya kalian dapat jaminan surga? Tidak demikian dalam kaidah keimanan yang diajarkan di dalam agama. Allah menyebutkan alamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian sesuatu yang sudah pernah dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Massatkumul ba'sa wad-dharra, mereka ditimpa ba's, tekanan hidup, dharra, hal-hal yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan, penderitaan, wa zulzilu, dan guncangan-guncangan hidup dalam banyak aspek, aspek ekonomi, aspek kesehatan fisik, aspek sosial, intimidasi dari banyak orang, cemoohan misalnya, seperti itu. Seluruh aspek kehidupan. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Sampai-sampai orang yang sekelas rasul dan orang ring satu yang menyertainya itu sampai goncangan sedemikian rupa sampai nyaris seolah-olah mereka sudah habis dalam batas daya tahannya, mengatakan mata nasrullah. Terus begini terus nih, kapan ini datang pertolongan? Nah, disitulah Allah menyebutkan ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah baik-baik bahwa pertolongan Allah itu dekat. Baik ya, dalam hal ini Allah menyebutkan dari ayat tadi bahwa dalam goncangan-goncangan hidup, nanti juga di dalam surat Al-Ahzab itu juga ada ya. Setelah ayat 21, nanti ayat 22, dan seterusnya menggambarkan tentang bagaimana guncangan-guncangan itu juga dialami oleh para sahabat, oleh Rasul dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Goncangan jiwa yang membuat tekanan-tekanan atau tekanan hidup, goncangan jiwa ini dalam berbagai versinya itu suatu hal yang pasti, akan dialami. Nah, persoalannya dia kemudian menjadi suatu hal yang membekas. Kalau secara fisik ada cederanya di situ yang akhirnya bisa terus berkepanjangan, permanen begitu ya, membekas, ataukah bisa pulih. Nah, ini ya terkait dengan tentunya dengan bagaimana cara menyikapinya, cara mengantisipasinya, terapinya, dan seterusnya. Nah, inilah pembahasan kita. Nah, kalau kita ambil contoh tadi apa yang Allah ceritakan di dalam surat Yusuf, kita tahu apa yang kemudian dalam kesempatan yang tersampaikan berita itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam oleh saudara-saudaranya pada saat mereka akhirnya Allah takdirkan bertemu dengan Nabi Yusuf di istana dalam satu kesempatan pembagian, kalau kita di sini apa mungkin ya,
sembako atau gimana ya, karena krisis pangan pada saat itu terjadi. Nah, kemudian di sanalah mereka mengetahui itu adalah saudaranya, yaitu Yusuf alaihissalam, dan kemudian diceritakan juga di situ Nabi Yusuf diberitahu bahwa sang ayah karena saking sedihnya kehilangan dia, mikirkan terus begitu ya, sampai akhirnya matanya nggak bisa ngelihat lagi, memutih begitu. Nabi Yusuf apa yang dilakukan? Nabi Yusuf tidak menceritakan salam dari Yusuf putranya yang selama ini dicari-cari, enggak. Ya, beliau memberikan baju untuk diberikan kepada sang ayah melalui anak-anaknya yang 10 itu yang pulang kembali. Yang satu yang Bunyamin itu adiknya, adik kandungnya itu bersama Yusuf di istana, dan yang 10 ini pulang membawa bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Bukan membelikan baju baru buat ayahnya, tetapi baju yang dia pakai, yang di situ ada bekasnya Nabi Yusuf, dititipkan kepada sang anak, dalam hal ini kakak-kakaknya itu, supaya disampaikan kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Dan apa yang terjadi di sana setelah anak-anaknya itu pulang, kembali Nabi Yakub mengatakan di dalam ayat, kita lihat dulu di surat Yusuf ayat ke-94. Walamma fasalatil 'ir qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Ya, sebelumnya ayat 93-nya, idhabu biqamisi hada fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Ini pergilah kalian pulang, membawa pulang bersama bajuku ini, nanti setelah diberikan usapkan ke wajah ayah, nanti ayah akan bisa melihat kembali. Dan setelah itu bawalah seluruh keluarga, setelah itu nanti keluarga disuruh ke istana semuanya. Nah, pada saat anak-anaknya sudah sampai ke rumah, kakak-kakaknya Nabi Yusuf sudah sampai ke rumah, walamma fasalatil 'ir, dan pada saat kafilah itu telah keluar dari istana, pulang kembali ke ayahnya mereka, bapaknya mengatakan, inni la ajidu riha Yusuf. Aku kok mencium aroma Yusuf. Laula antufannidun. Kalaulah kalian nggak nganggapku, aku sudah orang yang nggak beres akalnya, begitu ya. Tapi aku mencium aroma Yusuf. Dan betullah kakak-kakaknya Yusuf mengatakan, qalu tallah innaka lafi dhalalikal qadim. Mereka berkata, demi Allah, Bapak ini masih aja seperti yang kayak dulu gitu. Yusuf terus kira-kira begitu. Tapi pada saat baju itu diberikan, ini ada hadiah dari pejabat istana. Nah, bajunya itu kemudian oleh sang ayah diusapkan kepada wajahnya. Falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Maka ketika telah tiba si pembawa kabar gembira itu, maksudnya orang-orang yang kakak-kakaknya itu memberikan bajunya Yusuf, kemudian akhirnya oleh sang ayah baju itu diusapkan ke wajahnya, artaddat basira, maka dia bisa kembali melihat. Dari situlah mengatakan, qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah aku telah katakan kepada kalian bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Nah, disitulah kemudian seluruh anak-anaknya yang 10 kakak-kakaknya Nabi Yusuf mengatakan, qalu ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Mereka semuanya berkata, wahai ayahanda, ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami.
atas dosa-dosa kami selama ini, sesungguhnya kami ini semua adalah orang-orang yang bersalah. Padahal selama ini mereka tidak mengaku, menyembunyikan kejahatan mereka. Tapi begitu dalam buktinya adalah ketika bukti berbicara dalam bentuk terapi seperti ini, dan ini tidak bisa disangkal lagi bahwa bapaknya bisa melihat dengan izin Allah ya, setelah disentuhkan bekas yang terkait dengan persoalannya. Persoalannya apa? Persoalannya terkait dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan Yusuf. Dan baju itu adalah baju Yusuf. Walaupun si anak-anaknya yang 10 tidak menyebutkan, tidak menceritakan ini bajunya Yusuf, karena mereka menyembunyikan, pasti begitu ya. Mereka menyembunyikan, tapi begitu sang ayah bisa melihat kembali dengan izin Allah, dan itu terkena bekasnya Nabi Yusuf, disitulah tidak bisa mengelak lagi bahwa ini Yusuf masih ada, dan kesedihanku bersama Yusuf selama ini yang aku tahan-tahan terus terbukti bahwa Yusuf ada dan kalian telah melakukan sesuatu. Dan situlah kemudian sang kakak-kakak Yusuf semuanya kemudian meminta maaf dan memohonkan kepada ayahandanya agar memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ Nabi Yakub berkata, qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan mohonkan ampunan kepada Rohku untuk kalian. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di situ akhirnya selesai episode trauma ya. Trauma jiwa itu yang sampai efeknya kepada fisik. Dan traumanya di situ juga bukan hanya fisik yang bisa terbebaskan. Yang terbebaskan juga adalah goncangan kesedihan, kazim, yang menahan marahnya itu satu hal yang sangat-sangat berat sekali, yang nanti bisa merusak bahkan seluruh organ tubuhnya. Nah, disitulah mereka kemudian bisa selesai. Nabi Yakub bisa mendapatkan terapi yang memadai seluruhnya, dan kemudian mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di istana. Ini adalah contoh bagaimana ikhtiar mengatasi goncangan atau trauma jiwa. Tentu bentuk-bentuk trauma psikis atau trauma jiwa ini ya banyak sekali ya. Ada yang tadi efeknya bisa ke fisik, bisa juga dalam bentuk yang berbeda-beda ya. Ada yang secara kinetik bisa mengganggu gerak gitu ya. Ada yang seperti semacam stroke, ada yang ya organ dalam begitu ya. Ada juga yang terkait dengan mental, emosi begitu. Terkait dengan terbayang terus kejadian yang dialami begitu ya. Ada yang sedih, ada yang emosi juga begitu. Ada yang sedih, ada yang marah begitu ya, ada yang lain-lain sebagainya. Fisik juga tergantung kondisinya, juga stadiumnya berbeda-beda. Nah, intinya di sini bahwa pada saat jiwa terkena tekanan, dan tekanan itu bisa dalam bentuk benturan fisik maupun benturan yang sifatnya non-fisik. Yang jelas dia kemudian mengalami satu guncangan. Yang non-fisik misalnya ada pembulian, ya. Kalau yang fisik bisa juga karena dia jatuh dari sepeda motor di satu tempat di dekat pasar katanya begitu ya. Terus kemudian memang dia setelah jatuh itu setelah luka-lukanya pulih, dia setiap lewat di tempat situ tuh ada rasa berdesir, ada rasa sedih, rasa takut, campur aduk begitu ya. Setiap lewat di situ. Terus kemudian dalam proses waktu yang berjalan, memang dia bisa melupakan itu. Akhirnya bisa melupakan, tapi kemudian dia muncul satu kondisi simptom gejala penyakit baru yang dulu nggak pernah ada semenjak itu, walaupun sudah dia hampir bisa melupakan
peristiwa itu, dia mulai mudah nafasnya itu tersengal. Diajak jalan cepat sedikit, dia nggak bisa. Apalagi kalau naik tangga tuh nggak bisa. Semenjak itu drop, gitu ya, secara fisik atau kemampuan bernafasnya nggak seperti semula. Akhirnya kemudian disarankan untuk mengingat-ingat peristiwa sejak kapan, di-trace, dicari, dilacak, sejak kapan dia mengalami itu, terus dia ingat-ingat, alhamdulillah bisa ketemu semenjak dia jatuh, terus akhirnya nggak bisa pulih secara fisik secara penuh, walaupun secara mental akhirnya bisa dia melupakan peristiwa itu. Tapi di saat-saat hampir sebulan lebih, setiap lewat tempat lokasi dia jatuh itu rasa berdesir di dadanya, rasa ada yang sedih, rasa ada yang takut, itu bercampur aduk. Selalu begitu selama 1 bulan lebih, walaupun berangsur-angsur kemudian hilang, tapi kemudian berdampak kepada kondisi fisiknya yang lemah di situ. Nah, setelah tahu batas waktu yang dulu dan peristiwa yang dialami, kemudian disarankan supaya ke lokasi yang terkait di situ, kemudian diingatkan tentang ayat terkait dengan musibah. Wala nabluwannahum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa ketika mendapatkan musibah dalam berbagai bentuknya, Allah menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, agar mereka yang terkena musibah menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, disarankan agar dia membaca istirja dan ingat-ingat pada saat itu terjadi, menumbuhkan keimanannya bahwa peristiwa itu sudah Allah tetapkan, takdir dialami oleh dirinya, kembalikan itu kepada Allah, tidak perlu menyalahkan apapun, kondisi-kondisi makhluk yang ada, kembalikan kepada Allah sepenuh-penuhnya, yakin bahwasanya semua adalah ketetapan Allah yang pasti baik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu berdoa di situ. Apa yang didoakan, berdoa apa saja, minta doa syifa kesembuhan di lokasi tempat kurang lebih dia terjadi TKP di situ. Terus ditambah baca, setelah baca doa atau baca suratul Fatihah dengan niat mendapatkan syifa, kemudian baca doa syifa, Allahumma rabban nas, radhibil ba'sa, dan seterusnya. Kemudian juga baca doa perlindungan yang Nabi ajarkan, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, dan seterusnya. Dia merasakan ada yang hangat di dadanya, hangat, terus seperti ada yang penuh, ya, ceritanya begitu, yang dialami ceritanya begitu. Setelah itu dia merasa kok ada yang seperti dia merindukan sesuatu, dan antara sedih, gembira, campur-campur begitu ya. Nah, terus kemudian dia baca apa yang bisa dia baca di situ. Kemudian setelah itu dia merasakan semenjak itu tersengal-sengalnya atau nafas pendeknya tuh bisa hilang dan pulih kembali sebagaimana sedia kala, dan dia merasakan daya tahan tubuhnya membaik, ya, seperti itu. Ada contoh yang hampir mirip seperti itu, tapi dia tidak bisa ke TKP. Akhirnya kita sarankan ambil bekasnya, pakai kain basah begitu ya. Di TKP itu diambil debunya di situ, bekasnya di situ, kemudian debunya itu di kain yang melekat di kain basah itu dimasukkan ke air, ya, seember, kemudian dibacakan ayat-ayat syifa, ayat-ayat Al-Quran dengan niat mendapatkan syifa, kemudian doa-doa dan seterusnya. Kemudian saya sarankan tambahkan surat Yasin ayat ke-12. Di sana Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu
fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya, sesungguhnya kami yang lakukan ini ya. Suaranya Ustadz itu di unmute itu. Tuh, Maya tuh. Pencet ya. Tadi sampai mana ya? Saya khawatir sejak tadi pencetnya enggak. Surat Yusuf 12. Enggak, surat Yasin 12 Ustaz tadi. Rambutku. Sampai surat Yasin ya? Yasin. Yasin 12 tadi ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya, di sana Allah menjelaskan, kamilah yang menghidupkan mereka yang mati, dan kamilah pula yang mencatat segala apa yang mereka kerjakan, wa atharuhum, apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi di sini setiap peristiwa itu ada asarnya, ada bekas-bekasnya. Ya, secara letterlocknya begitu. Ya, bekasnya bisa luas mungkin penafsirannya ya. Salah satunya adalah bekas kejadian itu ada di situ. Jejaknya itu ada. Nah, apa nih nanti bekas-bekas yang terkait dengan ini ya, mungkin bisa nanti dikaji lebih dalam lagi. Cuma apa yang tadi dicontohkan atau yang diisyaratkan di dalam kisahnya Nabi Yakub yang mendapatkan bekasnya Nabi Yusuf, putranya, itu bukan sekali lagi bukan baju baru yang dihadiahkan kepada sang ayah, tetapi baju yang dipakai oleh Nabi Yusuf yang diserahkan ke ayahnya melalui kakak-kakaknya itu, dan dipertegas lagi dengan ungkapan Nabi Yakub, la ajidu riha Yusuf, aku menjumpai aromanya Yusuf, maksudnya ada di situ di baju itu. Nah, kemudian bekas itu dilekatkan di tempat yang bermasalah, biidznillah akhirnya kembali artaddat basira. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi mengambil bekas ini adalah salah satu petunjuk terapi, kaitannya salah satunya untuk mengembalikan trauma akibat benturan, baik itu fisik maupun benturan mental begitu ya. Nah, nanti masing-masingnya tentu berbeda secara teknisnya. Bagaimana kalau yang dengan orang lain? Nah, di situ nanti masuk dalam apa yang mungkin salah satu terapi ain misalnya. Tapi ain itu adalah peristiwa yang dialami oleh seseorang karena ada efek dari pihak lain, orang tertentu, atau yang diduga orang tertentu yang kemudian berefek kepada si korban. Salah satu teknis terapinya yang Nabi ajarkan adalah menyentuhkan atau meminta bekas orang yang diduga sebagai penyebab, kemudian dilekatkan, ya disentuhkan atau dilekatkan, bisa dengan media air atau dengan media yang lainnya yang lebih efektif, ya bisa meresap ke semua bagian tubuh. Itu disiramkan kalau air atau diusapkan ke korban, khususnya di bagian-bagian yang dianggap bermasalah, begitu ya, atau kepada benda yang dianggap itu dampak dari ain, misalnya begitu. Itu begitu. Dan juga nanti ada efek penguatan juga dari bekas, begitu ya. Bekas-bekas kebaikan yang dihimpun itu menjadi satu penguatan yang besar. Sunnahnya bersalaman atau berpelukan, ini juga menjadi satu bisa
melunturkan bekas-bekas keburukan, bekas-bekas yang berdampak buruk, atau menguatkan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Itu bagaimana asar ini menjadi satu hal yang penting. Nah, kalau orangnya nggak ada gimana begitu ya? Ya bisa dengan doa. Nah, di sini nanti ada tambahan-tambahannya, di mana kalau dalam isyarat yang diceritakan dalam surat Yusuf tadi, selain kesedihan kehilangan putranya Yusuf, yang satu lagi Nabi Yakub juga mengalami derita mental yang luar biasa, goncangannya karena menahan marah begitu. Dan itu kemudian tuntas ketika anak-anaknya dimaafkan dan dimohonkan ampun kepada Allah. Tuntas secara fisik dapat bekasnya Nabi Yusuf, tuntas secara mental juga ketika memaafkan dan memohonkan ampun untuk anak-anaknya. Nah, sehingga memberikan maaf ini juga satu upaya untuk ikhtiar mengembalikan trauma jiwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasari'u itu ya, ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, surat Al-Imran itu ayat 133. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhi minal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Itu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau hanya menahan marah itu berpahala besar, tetapi berpeluang atau berpotensi menimbulkan efek secara psikis karena dia menumpuk di jiwa. Kalau dia punya daya tahan tertentu, mungkin masih bisa diatasi, tapi ada limitnya mestinya begitu. Ketika beban marah yang ditahan itu nggak bisa ditahan, itu akan bisa berdampak menjadi letupan-letupan bisa ke fisik atau ke aspek mental yang lainnya. Maka Allah menggandengkan kadhiminal ghaidh afina 'anin nas. Ya, selama itu adalah bukan hal-hal yang menghina atau merendahkan agama, maka selama itu urusannya dunia ya dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan dilepas, maksudnya dimaafkan. Nggak perlu mengumbar marah, terus langsung dimaafkan. Begitu. Ketika dapat cemoohan orang, dibully, dihina di muka publik misalnya begitu ya. Sekali lagi yang pertama adalah ini musibah, bukan kebetulan. Kita memang nggak merencanakan, tapi Allah merencanakan. Gitu. Jadi tidak ada satu peristiwa yang kebetulan, itu dikunci dulu, takdir tentang qadar Allah, baik itu syarrihi, khairihi, wa syarrihi, itu perlu dikunci betul-betul. Sadari bahwasanya Allah telah takdirkan aku bertemu orang ini, yang orang ini mengucapkan ABCD yang menyakitiku di depan publik dan seterusnya. Itu kadhiminal ghaidh, tahan. Nah setelah itu afin 'anin nas. Nyadari ini adalah bagian dari ibtila, ujian dari Allah, yang semoga ini akan memuliakan, menaikkan keimanan, kebaikanku di sisi Allah, walaupun harus melalui orang ini. Tapi di sisi lain pun kita menyadari tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang menyakiti diriku, kecuali kemungkinan besar juga ada kesalahan-kesalahanku yang harus aku perbaiki. Akhirnya rangkaian-rangkaiannya panjang. Dia tahan marah, dia maafkan orang, kemudian Allah mengakhiri kalimat di ayat 134 Al-Imran itu, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat ihsan. Dia perbaiki dirinya, dia mungkin bahkan menghadiahi orang itu, mendoakan kebaikan-kebaikan orang itu, dan seterusnya. Dan pada saat dia mendoakan orang lain di dhahril ghaib, pada saat keadaan orang itu tidak di hadapannya, itu malaikat mengamininya. Amin, amin, walaka bimislih. Dan engkau pun mendapatkan apa yang engkau mintakan untuk saudaramu itu. Ya, ini satu kebaikan besar yang di sini salah satu
jenis amal atau jenis amal yang bisa disebut bypass ya. Di jalan bebas hambatan, highway, Allah menyebutnya wasari'u, bersegeralah. Karena memang jalannya dibuka lebar-lebar. Kalau jalannya sempit nggak mungkin bisa bersegera. Sempit padat gimana bersegera? Ungkapan bersegera ini adalah ya menggambarkan betapa Allah menyediakan peluang yang besar sekali, bebas hambatan, lari sekencang-kencangnya, manfaatkan momentum-momentum yang seperti itu. Dan salah satu yang bisa dimanfaatkan momentum untuk meraih ampunan Allah dan surganya adalah dengan kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Tahan amarah itu adalah bentuk preventif untuk supaya stabil jiwa, tidak mudah goncang. 'Afin 'anil nas, melepas gumpalan yang mengganjal itu karena niat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maafkan orang. Kalau ditipu hartanya misalnya begitu ya, maafkan dan halalkan harta itu supaya orang itu juga tidak mendapatkan mudarat dari harta yang dihasilkan dari menipu kita. Kita halalkan harta itu dan kemudian kita mohon kepada Allah, ya Allah, kalau harta itu dia pakai untuk urusan ekonominya, jadikanlah ekonominya berkah untuknya. Berhasil apa yang diharapkan dari berekonominya. Kalau harta yang dari hasil menipuku itu aku halalkan karena Engkau ya Allah, jadikanlah kesehatannya, upaya untuk berobat untuk keluarganya Engkau kabulkan, Engkau sembuhkan untuk itu, dan berkahilah pula kesehatannya. Kalau untuk pendidikan anaknya ya begitu terus supaya hasilnya bermanfaat dan seterusnya dan seterusnya. Itu kita sedang melakukan satu hal yang lebih baik dari sebelumnya, dari sebelum kita mendapatkan ya, ujian yang seperti itu. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, maka kalau kembali kepada tema judul ya, mengembalikan trauma jiwa, ya temukan dulu apa sebabnya begitu. Kita tidak melihat kepada simptom, gejala, dampak ikutannya, bekas-bekasnya itu apa, bisa, karena bisa saja bisa fisik, bisa mental, bisa nanti mengarah kepada sosial, jadi nggak mudah bergaul dengan orang, dia jadi ilfil dengan orang-orang yang punya ciri-ciri khusus begitu. Ada yang sudah mati rasa dengan laki-laki karena dia pernah trauma begitu ya, dalam entah berhubungan keluarga atau nggak jadi nikah dan seterusnya. Itu adalah dampak ikutan. Yang penting kita dapat apa sebabnya dan dari mana nanti harus memperbaikinya. Kalau orangnya masih bisa diajak berdiskusi atau nalar begitu ya, diperbaiki secara kepahamannya, secara kognitifnya diperbaiki. Karena syubhat yang mengakar dalam dirinya kalau tidak dicabut, maka itu menjadi terminal syaitan yang terus mengkondisikan syubhatnya itu, sehingga mereka, orang-orang yang tertanam kekeliruan di dalam dirinya itu akan menjadi pangkalan-pangkalan syaitan yang memudahkan terus dalam langkah-langkah mengikuti langkah-langkah syaitan berikutnya begitu ya, berada dalam kesalahan-kesalahan berikutnya. Memang laki-laki kayak begitu semua begitu ya, misalnya. Artinya menyakiti semuanya misalnya begitu, sehingga dia nggak mau lagi bersama atau dengan laki-laki begitu ya. Dalam hal ini dia memilih lebih baik tidak berkeluarga selamanya daripada hidupnya menderita kalau dia dengan laki-laki. Bisa juga tuh trauma karena ayahnya yang pernah dilihat dengan mata kepalanya sendiri menyakiti ibunya, atau dia pernah disakiti oleh orang tuanya dan seterusnya. Yang perlu dibenahi di sini adalah sekeras apapun sikap yang dilihatnya itu, ya ayah tetaplah ayah yang dengan takdir Allah melaluinya dia mendapatkan kesempatan untuk hidup dan seterusnya. Yang dia kalau dirunut sejak kecilnya, sejak bayinya, mungkin banyak yang sudah dilakukan oleh sang ayah
untuk dirinya yang dia belum pada saat itu belum mengerti apa-apa, dan itu bisa jadi tidak bisa dia balas sedikit pun. Yang dia lihat adalah penggalan dari sejarah hidup sang ayah, begitu ya. Yang penggalan itu tidak adil kalau penggalan itu kemudian ditimpakan kepada seluruh nilai sang ayah di matanya. Atau demikian juga kepada orang-orang yang dianggapnya membuat luka yang sangat besar. Nah, secara pemahaman harus dibenahi dulu. Kepada orang tua, nanti juga orang tua kepada anak juga demikian, kepada teman dan kepada semuanya, baik itu dari aspek keimanan, peristiwa tidaklah satu peristiwa terjadi kecuali Allah yang menakdirkan. Terus kalau khusus dengan orang tua, ada bagian-bagian yang harus difahami terkait dengan orang tua. Anak juga demikian, saudara sesama mukmin juga demikian, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kita pernah menterapi seorang yang sekian tahun mengalami gangguan fisik, sakit, lemah. Setelah dilacak waktu itu ya, tim ruqyah di sana, di daerah Banten sana, itu cerita kalau setiap di ruqyah itu reaksinya luar biasa keras begitu, tetapi tidak menyelesaikan masalahnya, masih tetap seperti itu. Nah, ketika kita berkesempatan kunjung, ya Allah Subhanahu wa taala sempatkan kita hadir di daerah, di kota itu, kita mengadakan acara dan secara khusus kita dialog dengan keluarga itu. Kita lacak sejak kapan, Ibu masih ingat nggak sejak kapan bisa mengalami hal semacam itu? Dia bilang sejak dinasehati, katanya begitu. Sejak saya dinasehati teman saya sesama guru, dan itu di depan orang banyak. Dia nggak terima di situ karena memang caranya yang dia sebut caranya kasar atau caranya nggak sopan dan seterusnya, dia dipermalukan di situ. Kita ketemu clue pentingnya di situ. Pelan kita nasihati, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan dipertemukan dengan orang yang secara mungkin secara vertikal bagaimana atau punya kebiasaan seperti itu yang kita berharap semoga Allah memperbaikinya. Hanya saja yang penting itu kita ketahui itu bukan bermula dari sebab orang itu. Allah takdirkan orang itu bertemu di momen itu pada saat kita kondisinya mungkin dalam banyak urusan dan seterusnya, sampai akhirnya itu mengguncang jiwa kita, menekan jiwa kita seperti itu. Setelah itu kalau isinya sebetulnya ada benarnya begitu. Kita ambil isinya adalah untuk kebaikan diri kita. Tentang caranya yang keliru, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah merubahnya, dan serahkan kepada Allah apakah dia mau merubahnya atau tidak, tapi kita berharap kita mau merubahnya. Setelah dia paham tentang itu, akhirnya kita inisiatif membaca surat Al-Hujurat mulai dari ayat 6 dan seterusnya, ayat-ayat tentang ukhuwah di situ ayat 10 begitu ya. Innamal mu'minuna ikhwatun, ayat 11-nya tentang bagaimana la yaskhar qaumun min qaumin, jangan sampai ada satu kaum merendahkan kaum yang lain, wala nisaun min nisa, sesama wanita juga demikian. Kemudian juga jangan sampai kita suuzan, ghibah dan seterusnya. Yang pada saat itu ya tanpa kita duga, ya reaksi waktu itu ya, reaksinya muntahnya banyak sekali dan nggak pernah seperti itu. Sementara ayat-ayatnya terkait dengan ayat-ayat akhlak begitu, akhlak sosial. Yang teman-teman pada saat itu yang hadir menganggap itu bukan ayat-ayat yang biasa dibaca untuk ruqyah begitu ya. Kita ini terkait dengan konteks persoalannya, membutuhkan istilahnya ramuan yang bisa membasuh persoalannya itu. Nah, kemudian setelah itu dia tenang, baru kita mengulang-ulang kalimat ayat lanjutannya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Kita ulang-ulang itu, semakin tenang, semakin tenang, semakin tenang.
Terus kita pesankan tolong itu dipelajari ayat-ayat itu, kalau bisa dihafal dengan terjemahnya, ditadaburkan. Terus setelah itu saya kembali ke daerah, pulang gitu ya. Sepekan kemudian suaminya mengabari fisiknya pemulihannya luar biasa cepat dan alhamdulillah tidak mengalami gangguan-gangguan seperti semula. Nah ini contoh ketika al-kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas ini dipadukan, kemudian diinteraksikan dengan ayat-ayat terkait yang menjadi persoalannya gitu ya. Nah, terus kemudian baru kita sarankan setelah itu, setelah dia sudah mulai tenang dirinya, usahakan ketemu lagi dengan yang bersangkutan untuk menyempurnakan. Berikan hadiah, mendoakan dulu untuk kebaikan-kebaikannya, berikan hadiah, karena disitulah yang kemudian bisa membasuh luka-luka jiwa. Tahadau tahabu, saling memberi hadiah, kalian akan saling mencintai, bersalaman, gugur dosa-dosa, berpelukan, dan seterusnya, bekas-bekas melekat semua, dan itu menjadi satu penyempurna dari terapi ikhtiar mengatasi atau mengembalikan trauma jiwa. Ini sekedar pengantar ya, bukan pengantar, sharing, yang mudah-mudahan nanti bisa didiskusikan, atau dari tanya jawab atau kasus-kasus lain yang mungkin mau dibahas di sini bisa kita nanti sama-sama coba dalami bersama. Sementara saya akhiri dulu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya. Subhanallah, walhamdulillah. Ini sangat luar biasa. Kajian ini memang bersifat umum, dan apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz, ini mudah-mudahan apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz, ini ya, maaf, tadi saya pakai HP jadi agak ini. Tapi mohon maaf ini Ustadz, tanpa mengulangi rasa hormat, kalau di laptop saya tidak bisa on kamera Ustadz. Di HP tadi saya terlempar, makanya saya menggunakan kamera laptop. Enggak apa-apa, diteruskan aja. Iya, afwan. Baik teman-teman semua, ikhwan fillah, apabila ada pertanyaan bisa raise hand dan insya Allah berikan kepada Ustadzun Al-Fadil sehingga kita bisa mendapatkan jawabannya secara langsung. Baik teman-teman semua, bisa dilanjut. Silahkan kepada teman-teman yang memang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz dan juga ingin mendiskusikan terkait permasalahan-permasalahan yang mungkin kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami persilahkan untuk mengajukan langsung kepada Ustadz Junal Fadil di dalam forum ini. Bisa Ya. Sambil nunggu ya. Ya, silakan Ustaz. Salah seorang bayi lah, masih berapa bulan ya? 10 atau 11 bulan begitu. Dibawa oleh ibunya hampir di satu rumah makan, terus kemudian dia ingin meraih sesuatu mungkin gitu ya, terbentur bagian mulutnya, darahnya bercucuran banyak, nangisnya cukup keras. Yang menjadi masalah adalah setelah itu setiap tidur anak ini selalu seperti gelisah gitu, bangun seperti orang ketakutan, terus berkali-kali seperti itu. Kok beda semenjak kena ini udah berhari sekian hari kok begitu terus gitu.
Akhirnya kita sarankan coba balik lagi ke rumah makan yang di sana. Terus cari meja yang kemarin kebentur begitu. Usapkan meja tempat terbentur itu, terus ke wajah anak itu dibaca apa? Boleh Bismillah atau Al-Fatihah, berdoa-doa syifa. Setelah itu cukup, kalau nggak ada keperluan yang lain langsung pulang begitu. Setelah itu dilakukan, dan setelah selesai diusap, ya anak itu sudah diam. Terus kemudian begitu katanya pulang naik mobil, itu langsung tertidur pulas begitu, seperti lama nggak istirahat. Alhamdulillah setelah itu di rumah sudah normal lagi, bangun seperti biasa, tidak ada rasa seperti ketakutan. Awalnya tuh tidur sebentar bangun gitu. Nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam. Setelah itu alhamdulillah bisa balik lagi seperti semula. Itu contoh yang terkena benturan secara fisik begitu ya. Itu kali ini kasus belum lama. Kalau yang lain-lain, tadi ada apa tuh yang disampaikan tadi bisa dibacakan mungkin? Ya, baik Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan. Pertama dari Bu Hanani Muharramah. Ya, beliau mengatakan bahwa ada seorang ibu rumah tangga yang selalu merasa takut mati, Ustadz, sehingga susah tidur. Ya, dan pada saat diruqyah bereaksi, tetapi proses ruqyah itu tidak menyelesaikan permasalahannya. Ini yang pertama, Ustadz ya. Satu-satu, Ustadz. Ini ada 3 pertanyaan. Itu dulu ya. Jadi ya, dalam diagnosa itu kan perlu ya, bukan hanya simptom yang kita ketahui, apa yang dirasakan, begitu ya, apa gejala dan seterusnya, tapi telusuri sampai apa sebabnya, bahkan sejak kapan, gitu. Jadi secara kronologi itu perlu kita dapatkan data yang lengkap, sehingga dari situlah nanti yang terkait dengan persoalan yang ada ini bisa kita startnya dari titik soalannya yang awal-awal muncul. Itu sejak kapan seperti itu kan, ya, seperti itu kemungkinan tidak mungkin dari kecil kan, dari kecil pasti ada dari satu peristiwa atau dari keadaan yang semenjak peristiwa itu atau di saat itu dia seperti itu, gitu ya, kondisinya takut mati dan seterusnya seperti itu. Yeah. Kemudian nanti kalau nggak ketemu juga, kemungkinan juga bisa dari sebab-sebab lain nanti ya. Kalau nggak tahu, nggak ada peristiwa aneh gitu. Kecuali kalau dia pernah mengalami satu keadaan, misalnya contoh ada orang yang paling dekat dengan dia meninggal begitu ya. Terus pada saat itu saking sedihnya, goncangnya, terus akhirnya dia tahu kondisi keluarganya, anak-anaknya masih kecil-kecil dan seterusnya begitu. Dan dia merasa kasihan sama anak-anaknya, terus akhirnya mengefek kepada dirinya. Kalau dia seperti itu juga nanti anak-anaknya gimana dan seterusnya, itu bisa juga salah satu contoh satu peristiwa yang dialami oleh orang lain yang terekam dalam dirinya, dan dia dengan membayangkan kondisi-kondisi kekhawatiran yang berlebihan, seperti itu bisa akhirnya memberikan tarikan jiwanya begitu ya kepada kondisi yang keliru. Ini di sini ada unsur kekeliruan pemahaman atau syubhat, nah ini harus dibenahi. Ya, seperti itu, seandainya seperti itu ya contoh sebabnya harus dibenahi, karena kalau tidak menjadi pintu peluang bagi syaitan untuk ya menarik jiwanya kepada rasa takut mati seperti itu. Nah, yang seperti ini kalau tidak diselesaikan persoalannya, dia ibaratnya menjadi pintu tetap saja terbuka. Kalau tadi di ruqyah ya ada reaksi, itu menunjukkan kemungkinan besar memang ada pengganggunya di sana, tetapi ternyata masih tetap seperti itu. Artinya
eh, jalurnya masuk sang pengganggu ini masih tetap tersedia. Maka dicoba dilacak, ditelusuri apa yang menjadi sebab untuk melengkapi diagnosanya dan kemudian akhirnya bisa ikhtiar menyempurnakan terapinya. Ya. Baik, Syukran Ustadz. Berarti Bu Hanani silahkan untuk ditelusuri dan diurai kembali permasalahannya terkait dengan apa yang tadi dikonsultasikan. Jazakumullah khair Ustadz. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Indah Kediri. Beliau mempertanyakan terkait dengan sejak ada keluarga yang meninggal, beliau ketika mendengar berita kematian itu seperti merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya, Ustadz. Di sini tidak dijelaskan seperti apa, tetapi merasakan ada sesuatu di dalam dirinya kalau mendengar berita kematian sejak ada keluarganya yang memang sebelumnya pernah meninggal. Ya, perlu dilengkapi lagi untuk membuat komparasi ya, maksudnya apakah karena ini kaitannya dengan masih ada hubungan keluarga ataukah secara umum orang meninggal seperti itu. Misalnya ketika orang lain yang meninggal dia dapat berita atau dia takziah ke sana gitu ya, itu nggak ada efek seperti itu, tapi pas dengan salah satu keluarga yang meninggal ini seperti itu, nah ini nanti baru ada ditandai khusus, berarti memang hubungannya kemungkinan dengan si keluarga itu ada ikatan khusus begitu. Yeah. Nah, ini nanti pembahasan kita bisa terkait dengan pembahasan sebelumnya terkait dengan apa ya, bisa juga izin leluhur dan seterusnya, nasab dan seterusnya yang ada interaksinya seperti itu. Ada kedekatan hubungan enggak dia dalam kesehariannya dengan yang meninggal itu atau merasa ada kedekatan jiwa? Di sini hanya ada penjelasan ada keluarga yang meninggal, tapi tidak dijelaskan kedekatannya, Ustaz. Ya, disitulah nanti ini kan masih apa ya, data-data yang perlu dilengkapi. Maka di sini memang anamnesa diagnosa ini penting banget untuk bisa melengkapi nanti eksekusinya seperti apa. Jadi kalau ada yang begitu kita dalami lagi yang kita butuhkan untuk menegaskan nanti ini kaitannya dengan apa nih. Yang kemarin-kemarin atau yang sebelum-sebelumnya bahkan teman dekat nggak ada masalah, yang teman dekat meninggal begitu kan, tapi begitu yang keluarga, mungkin juga bisa jadi keluarga yang ini, kalau keluarga yang lain nggak apa-apa, tapi kalau keluarga ini kok setelah itu semenjak itu efeknya kok ada beda misalnya. Berarti ada hubungan khusus gitu yang terkait dengan orang yang meninggal. Itu baru nanti di situ kita menggalinya lebih dalam lagi terkait dengan si keluarga itu. Ya, syukran Ustaz. Ibu Indah ada yang mau ditambahkan? Tapi ala kulli hal, yang penting dikuatkan dulu tentang iman kepada takdir, itu penting banget. Ya. Nah, rukun iman yang 6 itu, saya menyebutnya iman yang ke-6 itu ibaratnya menjadi gembok yang menguatkan supaya nggak goncang semuanya. Kalau yang 6 ini goyah, maka satu itu juga bisa goyah begitu. Nah, yang 6 ini adalah keadaan yang sifatnya dinamis, karena setiap waktu semua takdir demi takdir itu kita alami sepanjang hidup kita. Nah, sementara takdir yang sudah Allah tetapkan, qada dan qadar, baik itu yang sifatnya khair, yang menjadi hal yang kita rasakan baik begitu, maupun yang syar, yang buruk, bagaimana kita bisa mengimaninya itu datang dari Allah, dan dari sudut pandang Allah kita harus mengimaninya sebagai satu kebaikan semata yang mengantarkan husnuzon kepada Allah. Nggak boleh ada gelisah, nggak boleh ada cemas, nggak boleh ada khawatir terhadap setiap peristiwa, walaupun itu menyakitkan, menyedihkan, musibah dan seterusnya. Karena ini menjadi mengunci kokohnya pilar-pilar iman yang lain. Ya. Syukran Ustaz. Baik, selanjutnya terkait dengan pertanyaan dari Bu Novianti, bagaimana bila trauma pernah tabrakan beberapa kali, Ustadz,
Jadi bila melihat motor atau mobil yang mendahului atau mungkin pasangan kita yang tiba-tiba berteriak gitu ya, kaget, maka itu merasa ketakutan dan kaget gitu berteriak-teriak. Afwan Ustazah, itu bukan pasangan, berpapasan. Oh Itu maaf, berpapasan ya di bawahnya. Oh ya, jadi karena pernah memiliki pengalaman beberapa kali tabrakan, sehingga bila melihat motor atau mobil yang mendahului atau berpapasan ya dengan mobil atau motor, maka tiba-tiba berteriak gitu karena kaget dan merasa ketakutan. Mungkin ini trauma tabrakan Ustadz. Walaupun tadinya ada motor dan mobil sebenarnya nggak akan tabrakan, tapi karena memiliki trauma, dia jadi berteriak sendiri, kaget sendiri dan merasa ketakutan gitu karena sudah beberapa kali mengalami peristiwa tabrakan. Iya, ini sebetulnya kalau nanti kita ada kajian khusus yang terkait dengan membahas tentang jiwa, begitu ya. Jiwa dari sudut pandang materialnya, material jiwa. Saya mengelompokkan materi-materi ini dalam satu pembahasan yang namanya nafas, gitu ya. Jiwa, gitu. Yang mungkin dimensinya lebih berbeda dari apa yang dipahami secara psiko. Saya menyebutnya jiwa itu adalah satu unsur materi, gitu, salah satu materi di dalam diri kita. Kita bisa melihat pengalaman kehidupan dalam kondisi kita tidak sadar. Maksudnya kondisi kita tidur, kita bisa merasakan pengalaman kehidupan yang lain dalam bentuk mimpi. Yang mimpi itu tidak jarang pada saat kita mengalaminya, terus pada saat kita tersadar atau bangun, itu bekasnya masih terasa, bahkan sampai bekas pukulannya, atau cubitannya, atau tusukannya kalau kita mengalami itu, atau gigitannya, itu masih terasa gitu di dalam kehidupan kita. Nah, itu seperti itu. Sedih kalau misalnya mimpi ditinggal oleh orang yang sangat kita sayangi, kemudian kesedihannya masih membekas begitu ya, sampai terbangun masih ikut menangis. Artinya itu pengalaman kehidupan pada saat kita kondisi tidak sadar. Berarti ada unsur materi dalam diri kita yang mengalami di luar tubuh kita. Nah, begitu ya. Nah, ini sementara bisa tolong dipahami dulu saja bahwa ini bisa terjadi dalam bentuk bagian unsur yang dalam diri kita. Sebagian unsur yang terlepas dalam diri kita. Contohnya misalnya pada saat kita kecelakaan atau terjatuh, ada orang terjatuh lah begitu ya. Kemudian tidak sadar, pingsan. Kondisi pingsan itu sama dengan tidur. Ada sesuatu yang terlepas dari diri kita. Bagian dari jiwa kita terlepas. Kemudian kita nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba sudah terbangun di rumah sakit begitu ya, di kamar di rumah sakit. Pada saat kita terbangun, ada orang di sekeliling kita, dia mengenali orang di bagian sebelah kirinya sebagai teman-teman baiknya. Yang sebelah kanannya dia tanya nih, kalau yang ini siapa? Padahal orang yang di sebelah kanan dia adalah keluarganya dia sendiri begitu. Tapi dia tidak mengenalinya. Nah, ada unsur yang tidak lengkap membersamai dia pada saat dia tersadar begitu. Ya. Amnesia parsial begitu ya. Ada ibaratnya kalau data di dalam hard disk kita itu mungkin ada folder khusus orang-orang yang kita kenal, kemudian ada sub folder lagi. Nanti sub ini bisa ada subnya lagi begitu ya. Ada teman dekat, ada teman bisnis, ada keluarga dekat dan seterusnya. Nah, mungkin sub folder itu ada yang tercecer, kita menyebutnya begitu. Nah, yang kita sarankan kembali ke TKP itu ada untuk melengkapi lagi bagian-bagian dirinya yang tercecer pada saat kecelakaan itu atau terjatuh itu masih di sekitar situ. Atau mengambil bekasnya yang dekat situ sebagai ikhtiar, sebagai salah satu untuk bisa mengembalikan unsur yang
menggenapinya atau melengkapi bagian jiwa yang terlepas itu. Ya. Nah, jadi pada saat dia mengalami ketakutan, terbayang atau apa terhadap sesuatu, itu sebetulnya ada bagian sub unit jiwanya yang mengalami peristiwa itu, begitu, di luar dirinya, dan itu addressnya, memorinya terhubung ketika dengan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan benda terkait, begitu. Akhirnya sebagai saya meminjam istilah sebagai anchor, sebagai jangkar untuk menghubungkan pengalaman jiwanya itu. Ada yang bukan karena melihat sesuatu, motor atau mobil begitu ya, tetapi pada saat dia sedang hening, sedang diam, tiba-tiba muncul rasa takutnya, dia teringat sesuatu, seperti dia mengalami sesuatu yang menyedihkan atau menakutkan, begitu. Nah, itu nanti bisa dilacak sebab-sebabnya. Nah, sarannya yang tadi secara singkat saja, sarannya kalau bisa yang dia pernah terkena trauma atau kecelakaan itu, kalau bisa dia kembali ke mobilnya atau kendaraan kalau sudah nggak ada yang mirip seperti itu, atau mobil secara umum di posisinya yang dulu kurang lebih dia mengalami situ, di situ dia berdoa, istirja, memulihkan keimanannya sebagai bentuk takdir kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian udah berdoa, memohon kepada Allah semoga dipulihkan kondisi jiwanya yang setelah mengalami goncangan atau benturan secara fisik yang bisa jadi itu kalau saya menyebutnya ya melepas bagian-bagian unsur jiwanya, dan pada saat dia kembali atau normal atau kembali sadar, mungkin ada bagian yang belum terlepas, masih tertinggal di sana gitu. Kurang lebihnya seperti itu menggambarkannya. Ya. Tapi dicoba secara praktiknya seperti itu. Ya. Nanti yang kalau dia pernah juga dari sepeda motor, atau kalau dia menaik sepeda motor berarti apa tuh ya? Mungkin ditabrak sepeda motor ya, atau apa ya? Bisa juga kalau tabrakan, Ustaz. Kalau kita tahu lokasi TKP-nya di mana, dia kembali ke sana, dia berdoa di sana. Kalau sudah tidak memungkinkan ya dia sebutkan saja pada saat dia mengalami itu di mana peristiwanya. Ya, jadikanlah peristiwa itu sebagai ganjaran kebaikan. Ganjaran kebaikan buat dia, apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan seperti itu, dan minta dikembalikan kondisi jiwanya. Kalau terkait dengan sepeda motor, ya dia nggak apa-apa, dia coba naik sepeda motor itu dan dia berdoa. Kalau dia tahu tempat TKP-nya, ya doa di lokasi TKP-nya itu kalau bisa begitu. Kalau sudah itu di luar daerah dan dia nggak mungkin bisa ke daerah itu lagi, mungkin ada kawannya yang di daerah itu mengirimkan bekas lokasi itu yang tadi pakai ikhtiarnya pakai kain basah, nanti kainnya yang sudah nempel di kain itu debunya bisa dikirimkan lewat paket ke rumahnya nanti. Nah, debunya itu yang bersama kainnya itu dia celupkan di air dan dibacakan ayat-ayat yang dia niatkan buat syifa. Kemudian ya, saya sarankan menambah ayat tadi ya, surat Yasin ayat 12 boleh dibaca 3 kali atau berapa kali. Kemudian doa-doa kesembuhan yang lainnya, kemudian dia bisa siramkan sebagai campuran mandi atau diusapkan di tempat-tempat yang dulu dia merasa ada hal yang nggak nyaman pada saat kejadian itu, atau yang membekas sampai sekarang masih terasa nggak enak di tempat itu. Iya. Itu coba bisa diikhtiarkan seperti itu. Wallah. Ya, syukran Ustaz. Begitu Bu Novianti, jawaban dari Ustaz, alhamdulillah. Dan selanjutnya Ustaz, yang terakhir ini terkait dengan terapi apa bagi trauma yang sering muncul berulang pada saat bertemu atau melihat anak seumuran almarhum
yang sudah wafat. Jadi ini Ibu Amidah mempertanyakan terkait dengan terapi pada saat bertemu dengan anak yang seumuran, ya. Anak beliau yang sudah almarhum, yang sudah wafat, sudah terapi dengan benda tadi yang disampaikan oleh Ustadz pada paparan di awal. Ya, misalnya katanya makan di restoran, ada anak ngamen seumuran dan trauma itu muncul katanya. Membuat sesak badan gemetar dan dikejar rasa bersalah sebagai orang tuanya. Nah, pernah berusaha untuk menatap anak itu, tapi trauma itu berhari-hari sedih mendalam hingga tidak keluar rumah dan bertemu banyak orang dengan tujuan menenangkan jiwa. Jadi ini kerap terjadi seperti ini, Ustadz. Terapi apa yang bisa dilakukan oleh Ibu Amidah? Ya, ya sebetulnya ya yang inti dari setiap musibah kan wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira bagi mereka yang sabar. Yang mereka itu adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, antara goncangan jiwa yang terjadi dengan kalimat istirja itu seimbang atau tidak? Karena zikir itulah yang membuat jiwa itu tenang, kan begitu. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Nah, zikir-zikir terkait itu ada sesuai dengan peristiwa-peristiwanya. Kalau yang terkait dengan musibah, zikirnya adalah istirja tadi. Istirja ini berarti sedih memang boleh, wajar begitu ya. Nabi SAW juga sedih ketika putranya meninggal. Tapi istirjanya ini juga harus full, penuh, mengimbangi bobot atau stadium kesedihannya itu. Stadium peristiwanya. Atau diulang-ulang. Jadi betul-betul ini adalah suatu, apalagi kalau terkait dengan anak yang masih belum balik gitu misalnya, ini bisa menjadi zukhron, bisa menjadi saving di sisi Allah, menjadi tabungan berharga bagi kedua orang tuanya kelak dan mendapatkan tempat khusus dalam asuhan Nabiullah. Ini tentunya bukan satu hal yang menyedihkan, bukan satu hal yang kehilangan, iya, tetapi begitu penjelasan-penjelasan dari Nabi SAW seperti itu, ini sangat-sangat menyenangkan. Nah, ketika kondisi itu dulunya pada saat peristiwa itu terjadi belum sempat dilakukan, belum sempat diamalkan, begitu ya, maka ya dikodok, istilahnya begitu, ditebus, diamalkan aja sekarang. Dulu dengan mengawali istighfar dulu, mohon ampun bahwasanya dulu pada saat Allah uji dan ambil putranya itu belum melakukan itu. Sempat goncangnya dahsyat, seolah-olah tanpa sadar, tanpa disadari, mungkin sempat ada protes begitu ya. Kenapa kok begitu? Misalnya begitu. Ya semacam itu. Jadi dia istighfari karena mungkin istirjanya dulu belum full, belum penuh, belum menenangkan. Kemudian setelah dia istighfar, istirja, setelah itu dia mohon kepada Allah agar apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi SAW itu betul-betul diberikan untuk anaknya, dan doakan orang-orang yang seperti itu, begitu ya, keluarga yang mengalami seperti itu dan seterusnya. Kemudian ya boleh saja dia nanti bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal itu, ya secara fikih ada yang membolehkan dan itu bisa dilakukan. Baik Ustaz, syukran. Ini Ustaz ada satu lagi nggak apa-apa Ustaz? Ya silakan aja. Ya, di sini ada pertanyaan dari Bu Erni terkait dengan bila ada trauma atau benturan seperti dilecehkan atau direndahkan oleh seseorang di depan umum, Ustadz, tolong dijelaskan bagaimana cara terapinya, dijelaskan ulang. Tadi Ustadz sempat membahas sedikit, Bu Erni meminta untuk dijelaskan ulang terkait dengan
cara terapinya. Ya, yang pertama tadi ya, kalimat istirja di situ adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un adalah deklarasi atau pengukuhan tentang iman kepada qada dan qadar. Kita rujuknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya peristiwa itu bukanlah suatu kebetulan. Bahwasanya Allah tetapkan kita bertemu dengan orang itu dan dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan atau bahkan menyakiti kita. Itu kita terima dulu dan kita ingat kepada apa yang Allah sebutkan di ayat-ayat yang lainnya yang terkait tentang keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan kalau kita terima. Itu di antara andilnya adalah karena kesalahan-kesalahan kita, baik yang berhubungan langsung dengan orang itu maupun yang tidak berhubungan langsung dengan orang. Jadi setelah istirja, kita juga istighfar atas kekeliruan-kekeliruan diri kita, kemudian maafkan orang itu setulus-tulusnya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita doakan kebaikan-kebaikan untuk yang bersangkutan. Semoga Allah memperbaiki keadaannya, semoga Allah tergantung apa persoalannya begitu ya. Terkait dengan ekonomi, kita doakan kebaikan ekonomi secara khusus dan keluarganya, misalnya begitu ya. Atau bisa secara umum. Yang intinya seperti itu, memberikan kebaikan-kebaikan sehingga hal yang tidak menyenangkan itu tidak tersimpan di dalam jiwa kita, di dada kita. Kita lepas begitu ya. Kita lepas dengan cara yang baik, dengan cara yang ihsan. Seperti itu. Terus kemudian kita perkuat lagi dengan memberikan hadiah, memberikan sesuatu yang kita kira-kira senangnya dia itu apa, dan pada saat memberikan itu ya kita doakan di situ di barang itu semoga ini menjadikan manfaat kebaikan bagi dia dalam urusan dunia dan akhiratnya. Dan kalau pas bisa ketemu dengan yang bersangkutan ya kita baca doa, atau sebelum ketemu kita baca doa seperti dalam surat Al-Hasyr ayat ke-10 itu, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Pada saat wa la taj'al fi qulubina, kita masukkan daftar doa itu termasuk namanya, termasuk diri orang tersebut. Semoga Allah membersihkan segala jejak-jejak yang buruk ya, yang kemudian bisa melekat kepada diri. Oke. Baik Ustaz. Ini ada tambahan lagi pertanyaannya, katanya bagaimana kalau hal yang tidak menyenangkan tersebut itu terkait dengan orang tua atau anak Ustaz ya? Apa sama tahapannya seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz ya Ustaz? Semua trauma itu. Ya bahkan bisa lebih karena dia punya hubungan yang lebih lagi ya. Kalau terkait dengan orang tua bagaimanapun itu ada kekhususan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak dia juga merupakan darah daging kita yang kemudian kita punya harapan besar. Sebagaimana yang dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 itu kita bahkan di situ diajarkan doa untuk berharap kepada Allah perbaikan dan kebaikan dalam keadaan anak-anak. Aslih li fi dzurriyyah. Tentunya di sini kalau kita sempat terucap atau terungkap hal-hal yang nggak baik atau tersimpan gitu ya, kita minta maaf kepada orang tua. Apalagi sampai terungkap begitu ya, wala taqul lahu ma'uf gitu. Apalagi kita menghardiknya, wala tanharhuma. Nah, itu harus ekstra gitu, karena di sana bukan hanya trauma yang nanti bisa terjadi, bahkan bisa lebih dari itu bahkan bisa menjadi kerusakan yang besar, bisa berjenjang itu dari generasi ke generasi karena terkait dengan orang. Ya. Baik Ustaz. Ini mudah-mudahan yang terakhir udah nih Ustaz. Karena bertambah terus di sini terkait dengan kasus
seorang teman katanya yang ikut sebuah harokah yang menjadi berubah keras. Tadi dari Bu Veronica, dengan keluarga sekarang menjadi mudah menyalahkan atau membid'ahkan. Pihak keluarga menganggap ini tidak wajar, tapi yang bersangkutan merasa tidak masalah karena ini adalah demi kebenaran. Dan ketika diruqyah memang tidak terjadi reaksi apa-apa. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Apa yang perlu digali? Karena kami menurut Bu Veronica melihatnya keras bahkan cenderung emosional. Ya, jadi ya coba apa namanya dibaca, sering dibaca doa yang Allah sebutkan di surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 15. Ya, di situ Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu redaksinya dibaca, tapi juga dipelajari isinya, bagian demi bagiannya dari awal sampai akhir. Terkait dengan kita interaksi dengan orang tua dulu masih ada, itu diperbaiki, ditambah kualitas lagi, karena ada jejak yang bisa menjadi ikutan. Karena Allah menyebut begitu, ashkuru ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Kemudian kita juga perlu khususkan juga amal-amal yang dengannya Allah semakin ridho kepada kita. Kemudian ditutup ayat doa itu dengan inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kita perbanyak taubat kita, istighfar kita, itu terus kita memohonkan kepada Allah. Nah, setelah itu kita bisa doakan secara khusus untuk mereka dengan bahasa kita sendiri. Kita berharap misalnya kita baca suratul Fatihah gitu ya, dengan niat mendoakan sekaligus mendakwahi untuk diri kita juga buat anak kita mendoakan. Di situ ada kalimat ihdinas siratal mustaqim dan lanjutannya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita minta di situ hidayah yang jalan itu pernah ditempuh oleh orang yang pernah mendapatkan karunia Allah di sana, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Artinya orang-orang yang benar dalam meniti jalan kehidupannya, jalan dakwah secara khusus dalam hal ini. Diulang-ulang saja itu baca suratul Fatihah dengan memahami seperti itu. Di bagian-bagian tertentu boleh kita ulang-ulang ayatnya seperti tadi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ulang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, setelah itu ditambah juga surat Nisa ayat 68-69 dibacakan di situ di air. Nah, setelah itu airnya bisa dicampurkan di air minum keluarga, campurkan untuk mandi keluarga, boleh. Mudah-mudahan dia terbasuh juga. Nanti kita terbasuh juga dengan itu apa yang diminumnya dan juga secara fisiknya. Karena hal-hal yang berlebihan, hal-hal yang melampaui batas atau yang seperti itu ya bagian yang tidak dikehendaki juga di dalam agama dan memudahkan pintu-pintu syaitan untuk masuk ya. Menimbulkan perselisihan, menimbulkan perpecahan, menimbulkan hal-hal yang tidak nyaman dalam keharmonisan keluarga begitu ya. Ini menjadi satu hal yang kontraproduktif. Maksudnya ingin berpegang teguh dengan baik pada agama, tetapi aspek-aspek akhlak sosialnya yang penting ini malah menjadi persoalan. Ya dicoba seperti itu ya, mengamalkan baik secara bacaan maupun isi surat Al-Ahqaf ayat 15, kemudian bisa membacakan air ayat doa itu tambah suratul Fatihah tadi ya, sampaikan surat An-Nisa ayat 68 dan 69. Ya, jazakumullah khair Ustadz. Ini juga merupakan jawaban dari pertanyaan Ibu siapa nih, Ibu 823272 ya.
jawabannya seperti apa yang tadi disampaikan oleh Al-Ustadz. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah ini waktu sudah menunjukkan pukul 21:45 dan mungkin Ustadz mohon kesediaannya untuk menutup dengan doa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا حي استغيث واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair Ustaz atas paparan dan juga doa penutupnya. Teman-teman, jazakumullah khair atas waktu luang yang diberikan sehingga bisa bergabung untuk mendapatkan ilmu dari Ustaz Zainal Fadil, dan alhamdulillah mudah-mudahan ilmu yang telah beliau paparkan akan menjadi salah satu sebab turunnya rahmat Allah kepada kehidupan kita semua dan menjadi salah satu sumber amal jariah beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami memohon maaf atas kesalahan-kesalahan teknis yang tadi terjadi di tengah kegiatan kita pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi jazakumullah khair atas waktu yang sudah diluangkan dan atas perhatiannya. Marilah sama-sama kita tutup dengan hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan kita sempurnakan menutup kegiatan kita dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.